Sekarang yang menjadi pertanyaan kita pada sore hari ini, apa yang dimaksud dengan hati yang melekat kepada Tuhan, Pak Pendeta? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya belajar, apa sih hati yang melekat kepada Tuhan? Ternyata hati yang melekat kepada Tuhan artinya hati yang mengasihi Tuhan. Karena hampir semua terjemahan Alkitab menuliskan hati yang melekat kepada Tuhan adalah hati yang mengasihi Tuhan. Dan kalau kita perhatikan di ayat 1, sebenarnya sudah menjelaskan arti melekat kepada Tuhan adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya di sini duduk bermalam. Artinya Bapak Ibu, ini menjelaskan satu kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya orang yang mengasihi Tuhan pasti selalu memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Adalah bohong kalau kita berkata mengasihi Tuhan tapi kita enggan untuk beribadah, malas untuk beribadah. Adalah bohong kalau kita berkata mengasihi Tuhan tapi kita malas untuk berdoa, bahkan tidak pernah berdoa. Karena saya percaya orang yang memiliki hati yang mengasihi Tuhan, dia memiliki kerinduan untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan sudah menjadi kesayangannya. Tuhan menjadi kecintaannya. Ia telah memberikan hatinya, hidupnya sebagai persembahan cinta kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang seperti ini, setiap harinya, baik pemikirannya, perasaannya, kehendaknya, cara hidupnya akan mencerminkan pribadi yang sungguh-sungguh menghargai dan menghormati Tuhan. Dan saya percaya orang yang mengasihi Tuhan juga, dia akan hidup benar walaupun tidak ada orang yang melihatnya. Ya, dia tidak akan menganggap kebohongan adalah hal yang biasa. Dia adalah pribadi yang setia. Kenapa? Karena dia pribadi yang menghormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan bukan orang yang sempurna. Namun apa yang ia lakukan, semua yang ia lakukan, ia katakan sebagai bukti cintanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dan saya mau bagikan kembali, selain hati yang melekat kepada Tuhan itu hati yang mengasihi Tuhan, apalagi yang Alkitab katakan? Yang Alkitab katakan, orang yang hati yang melekat kepada Tuhan, yang selanjutnya, ia rela berkorban demi mengasihi Tuhan. Saya ulang, ia rela berkorban demi mengasihi Tuhan. Kasih selalu ditandai dengan pengorbanan. Saya ulang Bapak Ibu, perhatikan. Kasih selalu ditandai dengan pengorbanan. Pengorbanan yang dilakukan dengan secara sukarela demi pribadi yang dicintai. Ya, bukan demi kepentingan pribadi untuk mengharapkan balasan yang lebih besar dari pengorbanan tersebut. Ya. Salah satu contoh di dalam Alkitab yaitu Abraham. Dia menunjukkan iman yang besar sekaligus kasih yang besar kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan sukarela dia menaati perintah Tuhan yang meminta anak yang ia kasih yaitu Ishak untuk dipersembahkan di Gunung Moria dan ia lakukan. Kenapa? Karena ia mengasihi Tuhan. Karena hatinya melekat kepada Tuhan. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, ia rela berkorban demi mengasihi Tuhan. Semakin besar orang mengasihi Tuhan, perhatikan, semakin besar orang mengasihi Tuhan, semakin besar pengorbanan yang ia lakukan. Seperti Tuhan Yesus. Karena ia sangat mengasihi kita, dia korbankan dirinya. Dia tebus hidup kita dengan darahnya yang mahal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apa yang telah kita korbankan dari hidup kita sebagai bukti cinta kita mengasihi Tuhan? Karena saya percaya orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, ia akan rela berkorban demi mengasihi Tuhan. Yang selanjutnya, orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, yang terakhir, ia mau menaati segala perintah Tuhan. Sekali lagi saya ulang. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, ia mau menaati segala perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 berkata apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menuruti segala perintahku. Segala, kata segala garis bawahi. Artinya apa? Semua perintah Tuhan.
Orang yang mengasihi Tuhan, ia mau menaati segala perintah Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu, seorang yang mengasihi Tuhan, dia nggak pilih-pilih dalam menaati Tuhan. Pak Pendeta, yang ini saya mau lakukan, tapi yang itu jangan dulu ya Pak Pendeta, itu menjadi kesenangan saya. Jangan ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, dia akan menaati semua yang Tuhan perintahkan. Ya, Pak Pendeta, ibadah saya mau, tapi untuk memberi persembahan, jangan dulu ya Pak Pendeta, apalagi ngasih perpuluhan, enggak lah Tuhan, saya sayang sama uang saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan seperti itu. Ya, kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap apa yang kita miliki. Pak Pendeta, oke lah saya mau memberi persembahan, mengembalikan perpuluhan, tapi untuk mengampuni saya enggak ya Pak Pendeta, saya enggak bisa, terlalu sakit hati saya. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan saya percaya Bapak Ibu, orang-orang yang hatinya mengasihi Tuhan, orang-orang yang rela berkorban untuk Tuhan, hidupnya semakin diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji dalam Mazmur 91, ada janji Tuhan yang sangat indah. Yaitu apa? Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, aku akan meluputkannya, kata Tuhan. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ini bicara bagaimana kita ada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan ketika kita berseru, Tuhan berjanji orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Ketika ia berdoa, Tuhan menjawab. Bapak Ibu Saudara, ini satu janji yang luar biasa. Bahkan dikatakan orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Artinya kita bisa saja ada di dalam kesesakan. Tetapi ketika kita melekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, kita tidak sendiri. Tuhan beserta kita yang senantiasa menopang dan menguatkan kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sungguh-sungguh mulai sore hari ini kita kembalikan kasih kita, ya, sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan, ya. Tidak ada hal-hal yang menghalangi dalam hati kita untuk mengasihi Tuhan. Kita siap berkorban untuk Tuhan karena kita mau mengasihi Dia dengan segenap hati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita bersyukur untuk firman Tuhan dan kita berdoa biarlah hati kita sungguh mengasihi Tuhan. Kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, firman yang sungguh memberkati kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami memiliki hati yang sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mengasihi-Mu, kami akan rela berkorban. Kami akan mau menuruti semua perintah-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami memilih-milih di dalam menaati perintah-Mu. Tapi mulai hari ini kami mau belajar untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, dengan menaati semua perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah sore hari ini. Dan kami mau berdoa, hamba berdoa kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai dan memberkati kami sekalian, menuntun kami sepanjang minggu ini. Tuhan, tolonglah kami, Tuhan, tolonglah dan berkatilah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari apa yang sudah kita dengar lakukan dengan setia dan hiduplah mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati. Melekat kepada Tuhan, biar itu menjadi kerinduan kita sepanjang hidup kita untuk terus mau dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat satu pujian, lekat dalam hatimu sebagai pujian respon kita. Katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga.
tenanglah kini hati kita dalam naungan sayap Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Cucilah tangan kita sesering mungkin dengan sabun dan air yang mengalir. Menjaga jarak dan jangan berkumpul di kerumunan. Dan terakhir, pakailah masker dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati